Awas, banjir bisa bikin 6 penyakit ini. Sebagai negara tropis dengan 2 musim, yakni kemarau dan penghujan, banjir adalah salah satu efek yang biasa timbul. Apalagi dengan pengelolaan lingkungan yang buruk, serta kesadaran kolektif yang rendah, bukan tidak mungkin salah satu bencana ini menjadi mimpi buruk tahunan bagi setiap warga. Banjir tidak hanya menimbulkan efek kerusakan properti serta kemacetan. Efek buruk kesehatannya juga tidak dapat terhindar selama bencana ini datang. Bahkan, setelah banjir surut, masih ada buntut dari banjir tersebut. Umumnya, gangguan kutu air, tapi nyatanya ada lagi dampak buruk yang bisa mengganggu kesehatan lainnya. Penyakit akibat banjir. Pertama, diare. Salah satu gangguan kesehatan yang muncul akibat banjir adalah diare. Penyakit yang menyerang sistem pencernaan ini biasanya diakibatkan oleh kurangnya sumber air bersih yang memadai. Terlebih jika ada sumber mata air yang tersedia, yaitu hanya sumur air yang dangkal. Hal itu akan lebih rawan dengan infeksi bakteri dan virus saat banjir. Penyakit ini biasanya ditandai dengan gejala sakit perut serta buang air yang terlalu sering. Untuk menanganinya, sahabat Secan bisa merebus air yang akan diminum serta sering mencuci tangan dengan sabun. Kedua, infeksi saluran pernafasan akut atau yang bisa juga disebut dengan ISPA. ISPA adalah gangguan kesehatan lainnya yang timbul akibat banjir yang menyerang sistem pernafasan. Kondisi ini diakibatkan oleh virus dan bakteri serta mikroba lain yang terbawa genangan banjir. Tanda orang terkena penyakit ini adalah pilek, batuk, demam, sakit pada dada, bahkan sesak napas. ISPA juga salah satu penyakit menular. Karena itu, sebaiknya kamu menutup mulut ketika batuk dan bersin. Lalu, jangan juga meludah di sembarang tempat juga. 3. Penyakit kulit. Bukan rahasia lagi jika pasca banjir akan muncul gangguan kulit karena efek air kotor.
bukan hanya kutu air, tapi ada penyakit kulit lain yang bisa timbul, seperti kurak yang disebabkan oleh pertumbuhan jamur yang tidak bisa dikendalikan. Lalu, juga ada gigitan serangga atau binatang lainnya. Infeksi kulit akibat luka terbuka yang terkena air kotor, bahkan juga dermatitis alergi pada kulit yang sensitif. Hal itu bisa dihindari dengan mencuci area kulit yang terkena genangan dengan air yang mengalir serta sabun, dan juga menyediakan P3K yang berisi krim atau salep untuk menangani masalah kulit. Keempat, leptospirosis. Dalam genangan air kotor, bukan tidak mungkin mengandung kencing tikus. Hal itu yang menjadi pemicu dari penyakit ini. Faktor utamanya adalah bakteri Leptospira interrogans yang bisa menyebar lewat kontak langsung. Bisa saja dari tanah, air, atau benda lain yang sudah terkontaminasi sebelumnya, kemudian tidak sengaja mengenai tubuh. Gejala yang timbul pada orang yang terinfeksi adalah sakit kepala, demam tinggi, menggigil, nyeri pada otot, kulit, dan mata menguning. Bisa juga mata menjadi merah, diare, dan sakit perut. Pada kasus yang parah, hal ini bisa menyebabkan penyakit yang lebih buruk, seperti gagal ginjal, gangguan hati, gagalnya sistem pernafasan, dan meningitis. Kelima, demam berdarah dengue, atau yang bisa juga disebut dengan DBD. Genangan air yang banyak juga harus diwaspadai sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti sebagai pembawa penyakit DBD di tubuh manusia. Maka dari itu, kamu harus menjaga lingkungan agar bebas dari genangan dan menutup rapat tempat penampungan air. Keenam, tipes. Penyakit lain yang bisa muncul akibat buntut dari bencana banjir adalah tifus atau yang biasa disebut juga dengan tifoid. Gangguan kesehatan ini timbul karena bakteri Salmonella typhi yang penyebarannya adalah melalui makanan yang sudah terkontaminasi dan pastinya sudah kotor. Situasi kotor dari pasca banjir bisa mencemari makanan. Maka dari itu, bakteri ini bisa tumbuh dengan subur. Jika salah penanganan, hal ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih buruk, seperti pneumonia, peradangan otot jantung, gagal jantung akut, pleuritis, bahkan kematian. Seringkali, dampak banjir itu lebih buruk dari apa yang kita kira. Makanya, kita harus betul-betul menjaga kebersihan lingkungan agar efek buruk yang disebutkan di atas tidak muncul. Rajin mencuci tangan dengan sabun, serta membersihkan lingkungan pasca banjir dengan antiseptik, ini bisa membantu. Jangan lupa juga untuk tidak buang sampah sembarangan sebagai salah satu langkah preventif untuk mencegah banjir yang datang. Semoga video ini bisa membantu sahabat Sechan
dalam menjaga kesehatan di musim hujan ini ya.